Hai semuanya, aku Nawal. Dan aku Rati. Hari ini kita mau bahas topik yang cukup penting, khususnya buat teman-teman yang bergerak di bidang ekspor-impor. Bener banget nih, karena siapa sih yang nggak mau ekspornya lancar dan biayanya lebih hemat? Nah, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan yang namanya tarif referensi. Bayangin jika produk ekspor kamu mendapat perlakuan khusus saat masuk ke negara tujuan, seperti dikenakan tarif lebih rendah, prosesnya lebih cepat, dan biaya menjadi lebih ringan. Nah, itulah yang disebut tarif preferensi, sebuah fasilitas perdagangan internasional yang memberikan potongan atau bahkan pembebasan bea masuk nih, sebagai hasil dari perjanjian kerjasama antar negara. Lalu, sebenarnya apa sih tarif preferensi itu? Secara sederhana, tarif preferensi adalah tarif bea masuk yang lebih rendah dibandingkan tarif umum. Fasilitas ini diberikan kepada negara mitra yang telah menjalin perjanjian perdagangan internasional seperti Free Trade Agreement atau FTA. Namun, perlu diketahui, tidak semua negara atau produk bisa langsung memperoleh tarif preferensi loh. Hanya yang memenuhi syarat dan berasal dari negara yang sudah memiliki kerjasama dagang dengan Indonesia. Meski terdengar menarik, tarif preferensi tidak bisa dinikmati oleh semua negara dan semua barang ya. Secara umum, negara-negara dikenakan tarif biasa yang disebut Most Favored Nation atau MFN. Namun, jika ada kesepakatan FTA, tarif tersebut bisa dikurangi. Meskipun begitu, ada jenis barang tertentu yang tetap dikecualikan dari fasilitas ini, seperti produk pertanian tertentu, barang eksklusif, atau barang-barang yang diatur secara khusus dalam isi perjanjian. Untuk itu, penting bagi eksportir memahami dengan siapa saja Indonesia menjalin kerjasama dagang. Indonesia punya banyak FTA atau Free Trade Agreement yang membuka peluang ekspor dengan tarif lebih ringan. Agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan, eksportir perlu menyertakan formulir khusus sesuai jenis perjanjiannya. Formulir-formulir tersebut disebut juga surat keterangan asal atau SKA atau Certificate of Origin dan menjadi bukti resmi bahwa produk benar-benar berasal dari Indonesia. Lalu, apa saja syarat agar produk kita bisa mendapatkan tarif preferensi? Setidaknya, ada 4 hal penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, produk harus memenuhi kriteria asal barang atau origin kriteria. Yang kedua, harus dilengkapi dengan dokumen SKA atau Certificate of Origin yang sah. Yang ketiga, informasi dalam dokumen ekspor termasuk kolom 19 pada PIB harus diisi dengan benar. Yang keempat, jika tarif preferensi ternyata lebih tinggi dari tarif umum, maka tetap digunakan tarif yang paling rendah. Jadi, meskipun ada fasilitas ini, tetap ada aturan ketat yang harus dipenuhi agar bisa dimanfaatkan secara sah ya. Tarif preferensi bisa menjadi peluang besar bagi pelaku ekspor untuk meningkatkan daya saing produknya di pasar internasional. Dengan memahami perjanjian dagang, memenuhi ketentuan asal barang, dan menyiapkan dokumen dengan benar, fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai tarif referensi? Semoga videonya dapat bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih.